Langsung saja ya Pak, saya akan share screen tampilannya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan username yang telah diberikan. Saya contohkan ini saya pakai punya Puskesmas Cisayong. Nanti silakan untuk username dan passwordnya kan itu masih default. Silakan ganti, bisa digantinya langsung di profil admin. Ini ada password lama, password baru. Silakan masukkan password lamanya, lalu masukkan password baru. Jika sudah muncul query sukses pergantian password admin berhasil, itu berarti passwordnya sudah diganti. Lalu yang perlu ditambahkan untuk di awal adalah nomor WhatsApp admin. Di sini silakan isikan nomor WhatsApp-nya, kemudian masukkan password, lalu klik update. Selanjutnya kita akan masuk dari menu pertama. Di sini ada menu beranda. Di sini akan terlihat jumlah pegawai yang berada di UPTD tersebut. Misalkan ini Puskesmas Cisayong ada 35, ada 13 laki-laki dan 22 perempuan. Nanti misalkan kalau tidak sesuai, bisa dicek di menu pegawai. Siapa aja yang masih belum masuk, nanti bisa menghubungi saya untuk ditambahkan atau dirubah. Di bawah ini ada pensiun 12 bulan yang ada di Puskesmas Cisayong. Karena ini tidak ada, mungkin jadi tidak muncul datanya. Di bawahnya ada ulta hari ini keseluruhan pegawai yang sudah masuk, nanti akan muncul di sini. Jika pada hari ini dia ulang tahun. Selanjutnya, menu pegawai. Di sini, Bapak atau Ibu admin bisa merubah jabatan, bisa merubah nomor WhatsApp, bisa merubah password yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan, dan juga bisa merubah lokasi absensinya. Saya contohkan, misalkan ini biasanya bidan desa ya, atau misalkan kalau di pendidikan itu ada pramuka kebersihan yang lokasi absensinya itu tidak di UPTD-nya. Misalkan lokasi pramuka kebersihan itu biasanya kan di SD. Nah ini nanti bisa ditambahkan di lokasi dulu. Setelah ditambahkan di lokasi nanti akan muncul seperti ini. Misalkan saya akan merubah lokasi absensi dari Ibu Bidan Femila ini. Klik ubah. Nah, di sini itu bisa mengganti jabatan, mengganti lokasi. Ini lokasinya sesuai yang sudah ditambahkan pada menu lokasi ini. Admin juga bisa merubah nomor WhatsApp dan merubah password untuk login dari username NIP ini. Selanjutnya menu lokasi. Di sini ada beberapa lokasi yang sudah ditambahkan oleh Puskesmas Cisayong. Misalkan kita akan menambahkan lokasi baru. Untuk misalkan di UPTD Pendidikan untuk menambahkan SD. Kalau untuk Puskesmas bisa untuk bidan desa atau Pustu. Misalkan saya menambahkan Pustu contoh 1. Masukkan latitude longitude-nya. Latitude dan longitude itu bisa didapatkan dari aplikasi juga. Ketika mau login, itu kan suka ada di login screen-nya itu suka ada latitude dan longitude. Waktu kita akan memasukkan username password, di bawahnya itu ada latitude dan longitude. Nah, itu akan muncul ketika GPS Bapak Ibu terdeteksi.
bagusnya itu menggunakan handphone karena untuk di laptop sendiri itu tidak mempunyai perangkat GPS, jadi koordinatnya itu mengambil dari internet service provider masing-masing. Kalau misalkan menggunakan modem, nanti lokasi terdekatnya, misalkan lokasi towernya, seperti itu. Jadi tidak akan akurat. Jadi untuk latitude longitude itu disarankan untuk menggunakan handphone. Saya contohkan seperti ini. Ini untuk penulisannya sendiri memakai titik, misalkan ini latitudenya -7 titik berapa, longitudenya 108 titik berapa, jangan memakai koma. Setelah itu, pilih hari kerjanya. Di sini baru ada 5 sama 6 hari kerja. Untuk kedepannya mungkin akan ada 7 hari kerja untuk di puskesmas yang menggunakan sistem shift. Untuk sementara saya pilih dulu yang 6 hari kerja, submit. Kalau ada query sukses seperti ini berarti lokasi sudah ditambahkan. Kita cek dulu. Seperti ini. Sudah ada pustu contoh 1. Lalu bagaimana mengganti lokasinya kepada pegawai tertentu tersebut. Misalkan pegawainya yang Bapak Kapusnya saya ganti ke pustu itu. Nanti di sini kan ada lokasi. Diklik. Ini nanti akan muncul lokasi-lokasi yang tadi, misalkan pustu contoh. Nah, ini seperti ini. Disubmit. Nanti akan yang Pak Kapusnya akan berubah ke sana, ke pustu contoh tadi. Hasilnya menjadi seperti ini. Kalau sudah berubah seperti ini, maka Bapak Kepala Puskesmas Pak Asep ini nanti absensinya sesuai dengan koordinat. Jadi kalau misalkan di puskesmas dia akan tidak akan bisa absen, tetapi ketika dia di lokasi koordinat yang tadi tentukan tadi, dia baru muncul tombol datang dan pulangnya. Saya lanjut ya. Untuk yang ini, selanjutnya itu ada rekon datang, rekon pulang, dan rekon tidak hadir. Nah, ini untuk misalkan ada yang terlambat dengan alasan tertentu, nanti admin dapat mendispensasikan kedatangan atau pulangnya. Misalkan kalau pulang, kemarin banyak yang misalkan lupa absen. Jadi datangnya itu dia udah absen, tetapi ketika pulang dia lupa ngabsen. Ini bisa direkon di sini. Sekarang saya contohkan dulu yang rekon data. Klik rekon datang, nanti muncul seperti ini. Pilih tanggalnya. Misalkan tanggal kemarin tanggal 8, klik submit. Nanti akan muncul seperti ini. Misalkan kita akan mendispensasikan yang Pak Kapus tadi, Pak Asep Suryadi ini, terlambat 2. Misalkan ternyata gara-gara error HP-nya atau apa, dengan alasan yang masuk akal, nanti bisa didispensasikan oleh admin. Kita ubah. Status kehadirannya menjadi dispensasi. Dari tadi kan TL2 itu terlambat lebih dari 30 menit. Masukkan dasar alasan perubahannya. Misalkan ternyata Pak Kapusnya itu mengunjungi dulu ke bidan desa atau ke puskesmas tertentu. Nanti bisa dimasukkan alasan perubahannya di sini. Ya, klik ubah. Nanti akan berubah dari
tabel terlambat berubah menjadi hadir dengan dispensasi. Selain bisa merubah yang terlambat, bisa juga merubah yang tidak hadir. Untuk yang tidak hadir juga sama seperti tadi, tinggal diklik ubah. Status kehadirannya dirubah, dispensasi, lalu dispensasinya misalkan sakit, izin, dinas luar, tugas belajar, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu kedua, rekon pulang. Kalau rekon datang itu untuk mendispensasikan kedatangan. Sedangkan kalau misalkan lupa absen, kalau tidak misalkan pagi-paginya itu udah absen, ternyata jam 11 itu ada perintah langsung dari Kapus atau Kepala UPTD harus mengikuti rapat di dinas. Nah, ini nanti kan kalau tidak absen pulang, masuknya pulang cepat. Maka bisa direkon di sini, rekon pulang. Misalnya tanggal 8 lagi. Nah, seperti ini kan rata-rata kalau misalkan yang pulang cepat, jam pulangnya 7.27 seperti ini biasanya lupa absen pulang. Ini yang Ibu Bidan Mimin, saya coba klik, ubah. Dispensasi, dasar alasan perubahannya misalkan lupa absen pulang. Atau misalkan mengikuti rapat di dinas. Ketika sudah didispensasikan tadi, dia akan dari yang tabel pulang cepat akan beralih ke tabel pulang dispensasi seperti ini. Selanjutnya menu rekon tidak hadir. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ketika berada di luar kawasan itu bisa merequest WFH atau dinas luar. Nah, pengajuannya itu nanti akan muncul di sini. Mungkin ini karena yang puskesmas saya nggak ada yang mengajukan WFH dan dinas luar, jadi atau udah diterima sama adminnya, nanti akan muncul di sini. Saya coba cek yang lainnya. Seperti ini kan ada beberapa yang mengajukan work from home, WFH, yang dinas luarnya nggak ada. Nanti admin itu tinggal mengklik detail, aksi detail. Untuk yang dinas luar juga sama, tidak jauh beda seperti ini. Nanti bisa cek lokasi. Cek lokasi itu ketika WFH, ketika ngeklik tombol WFH-nya itu di mana, nanti bisa dicek di sini. Kalau misalkan emang yang bersangkutan sedang WFH dan ada surat keterangannya, nanti tinggal diterima. Kemarin kan banyak yang bertanya, saya sudah mengajukan WFH dinas luar, tapi kenapa tidak bisa mengisi buku harian kerja? Nah, itu rata-rata dari sini. Jadi, si pengajuannya itu belum diterima oleh admin. Untuk dinas luar dan WFH itu, ketika statusnya pending, maka tidak akan bisa mengisi buku harian kerja. Maka dari itu, admin itu harus mengecek apakah ada pengajuan WFH atau dinas luar. Dinas luar juga sama, nanti bisa cek lokasi. Ketika diklik cek, nanti akan memunculkan peta seperti ini. Jadi diusahakan untuk ke pegawai itu
disosialisasikan bahwa ketika dinas luar itu diklik dinas luarnya setelah berada di tempat tujuan. Karena kalau misalkan dia ngeklik dinas luarnya masih di rumah, nanti ini lokasi yang kedeteknya di rumah. Misalkan sudah di dinas luar ke dinas kesehatan, ada rapat tentang COVID. Nah, ngeklik dinas luarnya itu ketika sudah sampai di dinas kesehatan. Jadi ketika cek lokasi seperti ini, muncul di petanya itu di daerah lingkup dinas kesehatan. Mungkin nanti akan ada akurasi GPS-nya kan tidak selalu akurat, tapi kemungkinan besar ada di daerah sekitar situ. Kita lanjut ke menu report. Di sini ada report absensi, report SKP, dan report dinas luar. Report absensi ini nanti untuk melihat report yang biasanya dikirimkan ke BKPSDM dengan format seperti ini. Ada hadir, WFH, izin, ini udah otomatis disesuaikan dengan rekon yang sudah dikerjakan tadi. Misalkan tadi kan ada yang tidak hadir, sudah direkon menjadi dinas luar, atau cuti, atau sakit. Nanti ini akan masuk ke sini. Perbedaan dengan report yang biasa dikirim ke BKPSDM, kalau di sini ada tambahan WFH. Jadi untuk melihatnya tinggal klik report absensi, kemudian pilih periode report, Januari atau Februari, seperti ini, submit. Nanti akan terlihat hadirnya berapa hari, seperti ini. Lanjut report SKP. Report SKP ini merupakan kumulatif dari report penilaian SKP bulanan. Jadi akan muncul seperti ini. Jika Bapak Ibu sudah membuat SKP bulanan, kemudian oleh pejabat penilainya sudah dinilai, dan Bapak Ibu sudah menerima nilai tersebut, nanti akan muncul di sini. Nilai prestasi kerjanya berapa, nanti akan ada di sini kesenjangannya rendah, tinggi, sedang, tergantung dari nilai yang Ibu dapatkan atau Bapak dapat. Selanjutnya report dinas luar. Ketika pengajuan dinas luar tadi oleh pegawai dan disetujui oleh admin, maka nanti akan muncul di sini report dinas luar. Saya misalkan mau lihat yang Januari. Nah, nanti seperti ini. Akan muncul namanya, ini jabatan, tanggal surat tugas, tanggal dinas luarnya, maksud tujuan, seperti ini. Lokasi DKPP Kabupaten Tasikmalaya. Menu selanjutnya ada menu lihat SKP. Kebanyakan dari pegawai kadang kan suka lupa periode isi periode tahun SKP-nya, ada yang masih 2020, terus ada yang mau rubah pejabat penilai, ada yang mau mengedit SKP tetapi status SKP-nya sudah disetujui. Nah, ini bisa dirubah di sini. Tinggal klik menu lihat SKP. Klik tombol lihat. Seperti ini. Nah, untuk merubah misalkan periode tahunnya itu ternyata 2020, sedangkan sekarang kan 2021, bisa dirubah di sini. Di bawah kolom periode ada ubah, klik. Ini bisa dirubah di sini, ganti tahunnya. Masukkan bulan mulai lagi, masukkan bulan selesai, lalu klik diubah. Untuk pejabat penilai juga sama, bisa di sini, klik ubah. Masukkan di pejabat penilainya, klik submit. Ini masih pada direvisi targetnya.
Nah, misalkan kalau status SKP-nya itu target SKP disetujui, ini kan nggak bisa lagi diedit. Nah, untuk agar misalkan ada kesalahan atau mau dirubah, itu bisa diklik di revisi SKP, nanti status SKP di sini akan berubah menjadi revisi SKP. Dan itu bisa diedit lagi sama yang bersangkutan. Setelah diedit, maka ajukan kembali dan harus di-approve lagi sama pejabat penilainya. Yang selanjutnya ada menu lihat BHK pegawai. Kita klik menunya. Ini admin bisa melihat buku harian kerja dari setiap pegawai. Misalkan di periodenya itu periode Januari, nanti akan muncul list pegawainya, tinggal diklik lihat. Nanti yang buku harian yang sudah diterima akan muncul di sini. Karena mungkin ini belum membuat buku harian, jadi tidak tampil. Untuk menu-menunya hanya seperti ini. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau misalkan ada kendala. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Pak Eka.